Semuanya kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan kabarnya di sana seperti apa. Ya, kalian pikirkan seseorang yang ingin kalian lihat, ya, baik itu pacar atau mantan, ya. Dan kalian juga harus lihat koneknya itu kemana gitu ya. Jangan kalian pikirkan mantan gitu, tapi otak dan hati kalian itu pikirnya ke lain ya, orang yang lain gitu, sehingga bacaan ini nggak resonan atau memang betul-betul tidak resonate juga nggak apa-apa. Jadikan sebagai pelajaran, ambil hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Hehehe. Ih, tolong. Tuh, orang baca kartu. Oke, kita lanjut. Dan juga ini adalah pembacaan umum ya teman-teman. Jadi bijak lah, jangan sampai nanti di komen marah-marah gitu ya. Jangan ya. Jadikan sebagai pelajaran, ambil hal-hal yang baik ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai. Saya sudah bentangkan beberapa kartu, sudah saya shuffle ya. Sengaja saya langsung bentang gitu ya. Saya tahu ya kalian nggak suka basa-basi. Kita langsung saja di sini, teman-teman. Sebelumnya jika ada gangguan suara, saya mohon maaf. Saya buat video ini di siang hari, sore ya, jam 4 sore ini. Nah, teman-teman, langsung saja kita mulai. Nanti kalau kurang kita tambahkan beberapa kartu. Nanti kita shuffle aja lagi ini ya. Oke. Di sini energinya judgment. Ingat, pikirkan dia, fokus ya. Judgment. Judgment di sini bisa diartikan, kalau saya lihat di sini butuh pembaharuan ya. Untuk dia, bahkan untuk kalian berdua dan hubungan ini. Judgment itu bisa juga diartikan sebagai karma. Ya mungkin dia tertimpa oleh karma buruknya ya, juga bisa seperti itu. Tapi kita bilangnya di sini dibutuhkan pembaharuan untuk kamu, untuk dia. Ya ini lebih ke arah dia. Ya. Di dalam dirinya sendiri atau bahkan hubungan ini. Dia di sini mencoba untuk memutuskan dan bergerak maju, mengambil langkah-langkah tindakan yang dimana di sini dia pergi menjauh kalau saya lihat, atau bahkan kamunya. Mungkin kalau untuk yang udah putus ya si dianya ini merasa nggak seperti dulu ya, jarak kalian itu udah jauh, baik dari hati, dari tempat ya, mungkin ada yang pindah kota ya, yang dimana juga di sini ada the devil ya, dia terluka sangat dalam ya, yang dimana juga luka itu membekas sehingga dia dikontrol oleh nafsu. Nah, nafsu itu ada di dalam diri kita ya, di dalam diri manusia ya, bahkan hewan pun juga ada gitu ya. Oke. Yang dimana kita boleh nafsu itu biarkan dia mengalir, tapi jangan sampai dia mengontrol kita, yang mungkin nanti akan berakibat fatal ya, seperti contoh kita sedih terlarut-larut dikontrol oleh nafsu, baik itu tentang seks bebas atau apapun lah ya, namanya nafsu. Kalian juga bisa mengerti di sini ada the chariot. The chariot di sini mungkin bisa diartikan ada keegoisan di antara kalian ya, saling cinta saling sayang tetapi tidak mau mengalah satu sama lain gitu. Yang dimana juga the chariot di sini teman-teman, si dianya itu nggak takut seandainya terjadi ending atau putus atau berpisah ya. Karena the chariot ini adalah gambaran seseorang yang keras juga bisa ya. Yang dimana juga di sini ada King of Cup. Dia mencoba untuk sabar ya. Dan King of Cup ini biasanya adalah seseorang yang apa ya, pernah mengalami rasa sakit sebelumnya gitu. Ibaratnya itu sudah berpengalaman lah gitu. Yang dimana mungkin dia bisa mendewasakan diri, yang dimana dia bisa mengontrol apa ya, kondisi lah gitu. Nah, kelemahannya dia di sini, lukanya itu membekas berlarut sehingga dikontrol oleh nafsu. Percuma kalau kita sudah terbiasa dan dewasa ya, tetapi kita ya seperti itulah, kalian bisa mengerti ya. Yang mungkin sebagian di sini masih berhubungan, maksudnya itu masih menjalin suatu hubungan. Mungkin si dianya pergi karena pekerjaan atau bahkan karena hal lain ya, baik itu keluarga atau apapun lah. Atau bahkan di sini kalian sudah putus. Kalau kalian di sini mungkin masih ada suatu hubungan ya, masih ada status. Cobalah untuk saling bertukar perasaan, teman-teman. Saling mengerti satu sama lain ya. Yang dimana juga di sini dia merasa sangat terpuruk sekali ya, baik dalam keuangan, baik dalam hati ya. Ada 5 pedang di sini. Saya nggak fokus nih abang, saya pulang nih, takut dia ribut. Oke, kita lanjut. Nah, 5 pedang di sini teman-teman, mungkin ada cekcok di antara kalian ya. Ibaratnya itu ada beradu argumen ya, fighting,
sehingga salah satu menyerah dan menarik diri gitu. Seperti itu. Yang di bawahnya ada 2 pedang juga. 2 pedang di sini bisa diartikan ada kebingungan di dalam dirinya. Dia merasa bingung, ragu ya. Mau kembali takut terluka, atau bahkan dia bingung karena kondisi dia yang sudah di sana ya. Oke, baca kartu jangan ribet. Nah, yang dimana juga dia bingung dalam hal apapun lah gitu ya. Sekarang kita tambahkan beberapa kartu teman-teman. Saya shuffle terlebih dahulu. Oke, kita mau menambahkan beberapa kartu. Ups, mungkin sebagian dari si dianya pergi karena tuntutan pekerjaan ya. Atau bahkan karena hal lain, yang dimana juga arti dari Knight of Coin di sini ya, bisa dikatakan mungkin dianya ingin memberikan kesempatan kembali, atau bahkan dia ingin kesempatan untuk seperti dulu. Di sini ada gambaran dia yang pergi meninggalkan. Dia yang pergi meninggalkan, dia yang menarik diri, dan dia juga yang merasa kehilangan kalau saya lihat di sini. Dan di samping itu juga mungkin ini karena keegoisan sehingga dia menarik diri. Untuk apa? Untuk menenangkan dirinya dan menyembuhkan dirinya yang terluka. Ini udah 6 menit. Ada gambaran The Sun. The Sun ini ada beberapa arti. Mungkin semuanya cocok ya, kalian sesuaikan saja. The Sun bisa diartikan sebagai di saat kita dalam kegelapan, di saat dia yang kita bacakan ini di dalam kegelapan dan masalah. The Sun ini akan memberikan sedikit penerangan ya, dia akan memberikan bantuan lah gitu, yang dimana sisanya tetap dikembalikan kepada kita. Karena dibutuhkan suatu niat dan usaha untuk bisa melakukan sesuatu. Dan arti lain dari kartu The Sun ini adalah seseorang yang kekanak-kanakan, seseorang yang periang ya. Seseorang yang bahagia. Nih kita ambil kartu ini. 7 tongkat. 7 tongkat di sini mungkin bisa diartikan dia lebih memperjuangkan apa yang menurutnya itu lebih penting. Mungkin sebagian karena pekerjaan, karena keluarga, karena teman, karena sekolah, kuliah, atau apapun. Kita sapa lagi. Sudah 7 titik. Yang mungkin dia menarik diri karena menginginkan suatu tujuan. Kalian bisa lihat dari gambar, baik itu wanita, baik itu ular yang mungkin segala hal tentang yang jelek-jelek ya. Baik itu harta, rumah ya, ini ada monster nih, saya nggak tahu apa ya. Seperti itulah suatu keinginan dia, keinginan yang ada di dalam diri kita. Makanya kebanyakan gini nih ya, kalau seandainya ini karena kebosanan ya, karena awal dari pertengkaran itu pasti awalnya itu karena kebosanan atau bahkan kebohongan atau apapun. Yang dimana kalau sudah cekcok itu biasanya kita menginginkan seseorang atau pasangan yang lebih dari yang kita punya saat ini. Makanya kalau turun kartu-kartu seperti ini, bukan kartu cerita seperti ini, dibutuhkan kesadaran dari kita dan pasangan atau seseorang ini ya. Agar apa? Agar kita bersyukur, agar kita bisa memperbaharui apa yang kita punya saat ini, agar tidak terjadi kebosanan, kehancuran, ya, apapun itu. Ada Knight of Swords. Mungkin di sini kamu akan mendapatkan kabar, baik sudah ya, mungkin tentang kabar putus, atau kabar dianya pergi, kabar dianya jumpa pacar baru gitu ya. Kita ambil kartu dari bawah. Yang dimana ada The Magician. The Magician di sini bisa diartikan sebagai apapun permasalahan kalian saat ini ya, dia mengingatkan nih, ini maaf putus ya kameranya. Apapun permasalahan kalian saat ini adalah waktu yang tepat untuk diperbaiki, baik dalam keuangan, baik dalam lanjut putus, sudah saya bersihkan memorinya. Nah, jadi seperti itu. Dan kartu The Magician ini adalah gambaran juga kalau reverse. Kita nggak pakai kartu reverse di sini. Adalah gambaran seseorang yang suka berbohong ya, seseorang yang mungkin on off gitu ya. Mungkin aja bisa connect ke kalian. Kita tambahkan 1 kartu lagi deh. Mungkin hubungan kalian ini sudah berakhir, atau bahkan di ambang kehancuran, atau bahkan dibutuhkan siklus yang baru ya, ibaratnya itu pembaharuan ya,
yang mungkin kalian sekarang sering cekcok, yang mungkin kalian sekarang ya hubungan kalian itu nggak bagus lah gitu, toxic. Ya mungkin menurut kalian itu oke-oke aja ya. Makanya dibutuhkan saran atau bahkan orang yang terdekat kita yang mungkin melihat hubungan kita itu seperti apa gitu. Nah, untuk merubah itu tetaplah dari diri kita sendiri ya. Jangan kebanyakan dengar saran dari orang gitu ya. Kita mengikuti kata orang, enggak. Ikuti kata hati kamu, kata hati kalian gitu ya. Nah, sekarang kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Dan semoga dari pembacaan hari ini ada yang resonate untuk kalian ya. Dan seandainya tidak, ambillah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan jadikan sebagai pelajaran gitu. Nah, sekian, terima kasih, bye.